Selamat malam, kembali lagi bersama saya di Money Tree Indonesia. Dan hari ini saya akan melakukan satu Instagram story ya untuk menanyakan perusahaan apa lagi yang kita perlu review hari ini. Dan salah satu yang lumayan menarik buat saya itu adalah kodenya IRRA atau Itama Ranuraya Tbk. Setelah saya membaca laporan perusahaan ini bergerak di bidang trading, khususnya untuk alat distribusi kesehatan ya, dan punya basis customer lumayan bagus di Kementerian Kesehatan, PMI, BKKBN, Bank Dara, rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, puskesmas, dan juga ada trader atau resellernya. Jadi untuk beberapa region dia tetap perlu resellernya juga. Nah, pemiliknya ini yang terbesar adalah Global Dinamika Kencana dengan persentase 69,75%. Ada juga perusahaan asosiasi Neomedic Jaya sebesar 5,25%. Masyarakat waktu IPO memegang sekitar 25%, tetapi karena COVID di tahun 2020 memberikan kesempatan untuk perusahaan membuyback sebesar 7,1% selama di kuartal 3 2020. Kuartal 4 perusahaan ada merealisasikan sedikit keuntungan sehingga yang tersisa dari 7,1 menjadi 6,25%. Dia menjual dengan profit yang lumayan besar. Setelah saya hitung kira-kira 10,9 miliar direalisasi dari penjualan saham sebanyak sekitar 13.622.400 lembar ya, dilempar ke bursa pada sekitar kalau nggak salah itu 11 Desember. Oke, sekarang seperti biasa saya akan masuk di pendapatan terlebih dahulu. Jadi setelah saya melihat sales itu mengalami peningkatan sebesar 9,38%. Peningkatan ini tentunya harus diikuti dengan COGS juga sebesar 8,32%. Sehingga GP perusahaan setelah saya hitung mengalami peningkatan lumayan signifikan 14,54%. Setelah biasa proses dari sini, saya akan lari ke poin-poin seperti sini. 23 dan 24. 23. Oke. Nah, di sini saya berusaha mencari poin 23 ini, salesnya ini kemana saja. Di laporan keuangan sih jujurnya nggak terlalu lengkap ya. Dia nggak terlalu jabarin, tetapi oke lah. Cukup membantunya itu di sini. Pada posisi bagian ini kita bisa lihat pihak ketiga itu memegang sekitar 65,08, tetapi yang hanya melebihi 10% per satu perseroan. Jadi salesnya itu beberapa customer aja ya yang di atas 10% dari total salesnya. Tetapi untuk menjawab lebih dari sini, kita bisa ke bagian biasanya di belakang ini ada informasi segmen. Jadi kita bisa lihat juga. Nah, udah ketemu. Di sini kita bisa lihat informasi segmennya. Dia bagi menjadi dua. Di sini ada alat kesehatan, non-elektronik, dan juga alat diagnostik. Oke. Nah, setelah saya hitung alat kesehatan non-elektromedik, elektromedik ini memegang persentase sekitar 47,56%. Sedangkan diagnostik in vitro memegang 52,44%. Saya juga ada melihat di laporan public expose ya, di situ bisa lumayan membantu. Katakan kalau seandainya satu pie seperti ini, Ebot itu memegang lumayan besar penjualannya, 47%. Dan
ada juga alat medis yang lain dari Tereno. Dia juga ada memegang 21% dari Alpinion serta ESA OT. Sorry kalau seandainya saya bisa salah membaca karena saya nggak terlalu familiar dengan merek-merek seperti ini. Di sini 23% itu adalah OneCheck. Yang menarik ini adalah nanti ke depannya apakah OneCheck ini akan menyumbang pendapatan yang besar karena sebentar lagi kan kita akan mulai vaksin massal. Sisanya mungkin di sini ini nggak ada lah. Jika kalian mau lihat chartnya, kalian bisa lihat di sini. Ini saya ambil dari public expose ya, materi public expose. Nah, di sini. Kalian bisa lihat sendiri nanti di materinya. Balik lagi, setelah saya mengetahui persentasenya, saya balik ke biasanya adalah ke sini. Beban administrasi umum. Terlihat di sini sebenarnya nggak terlalu ada perubahan ya. Nominalnya nggak terlalu berubah. Kalau saya hitung, General and Administration Expenses hanya naik 3,4%. Nah, kita bisa melihat nanti di poin 25, beban apa aja yang menjadi terberat di perusahaan. Nah, beban kalau setelah saya lihat di sini, sesungguhnya beban pengiriman itu menurun, nggak terlalu besar ya, nggak sebesar yang sebelumnya maksud saya, which is itu bagus. Tetapi yang mengusik itu adalah ini. Di saat kita pandemi, saya agak kebingungan. Biasanya biaya pemasaran itu cenderung turun ya, tetapi biaya pemasaran dari IRA itu malah cenderung meningkat. Meningkatnya nggak kira-kira lagi 178%. Apakah dia beli paket Zoom harus sampai 1 miliar gitu, saya juga bingung. Oke, ini nanti mungkin kalau kalian pemegang sahamnya, kalian bisa tanyakan sendiri ke investor relationship-nya. Tetapi kalau seandainya katakan seperti ini wajar, beban rumah tangga kantor, biasa itu harus biasa protokol kesehatan di kantor ya. Beban transportasi kurang inilah. Beban software ya pasti ada peningkatan. Nah, di sini juga beban gajinya meningkat signifikan ya. Mungkin karena higher sales lebih banyak kah? Ya itu terlihat sih memang salesnya meningkat lumayan signifikan. Tetapi meningkat sampai 1,5 M luar biasa juga sih peningkatan. Oke, setelah ini akhirnya kita bisa sampai di operational profit. Operational profit ini setelah saya hitung naik 31,8%. Operational profit. Ya, ini dia. Peningkatan ini luar biasa, bagus. Kita bisa bilang banyak yang hubungan dengan kesehatan saat ini meningkat tajam demand-nya, sehingga kelihatan sekali bahwa IRA bisa memanfaatkan itu dan mendapatkan profit lebih di tahun ini. Nah, setelah ini kita akan masuk ke biasa line-line. Di line-line ini posnya kebetulan cuma di pos 26 yang saya lihat di pendapatan lain-lain ini others income itu meningkat sangat tajam, 15.000
209,9%. Bisa dilihat di sini. Nanti kita bisa lihat lagi kenapa dia bisa naik setajam ini, tetapi other expenses meningkat juga lumayan, sekitar 357,28%. Tapi pada intinya others net itu bertambah 26,4 miliar, which is nice. Oke, saya back dulu, saya hilangkan dulu. Kita sekarang naik ke 26 ya. Poin 26. Oke, sebelum kita balik ke 26, kita bisa lihat dulu laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak itu mengalami peningkatan sebesar 575,28%. Nah, jadi kita compare antara sini sama ini. Pemilik IRA cuan besar tahun ini. Pemegang sahamnya IRA cuan besar. Tetapi sebelumnya kita harus lihat dulu poin 26. Apa yang terjadi nih? Angka ini besar sekali. Nah, akhirnya kita sampai di poin 26. Pendapatan lain-lain. Oke, kita mulai dari pendapatan bunga bank. Pendapatan bunga bank naik. Bunga naik sebesar 1.384,6%. Wajar aja sih. Tiba-tiba IPO, dapat duit lebih, taruh di deposito, dapatlah income lebih di pendapatan bunga. Pendapatan sewa nggak terlalu beda. Pendapatan bunga pinjaman, kali ini dia nggak memberikan pinjaman, sehingga nggak ada dapat. Tidak ada jual aset juga. Oke, yang menarik adalah ini. 26 miliar adalah keuntungan perubahan nilai wajar efek. Biasanya, perubahan nilai wajar efek itu belum direalisasi, baru di atas buku aja. Ibarat kita mungkin ada keuntungan di portofolio yang belum dijual, entahkah 50%, entahkah 40%, atau 100%, atau lebih. Intinya belum realisasi, maka dicatatkan sebagai nilai wajar efek. Perubahan nilai wajar efek. Oke, nanti kita bisa lihat di sini seperti yang tadi saya cerita bahwa apa yang dicatat di perusahaan ini kita perlu tahu juga. Oke, next. Beban di sini, beban bunga pinjaman juga mengalami peningkatan. Bunga pinjaman mengalami peningkatan sebesar 193,34% beban bunga. Di satu sisi juga rugi selisih kurs itu melonjak tajam dari yang dulunya cuma 245.544 menjadi 869 juta. Lonjak tajam. Ini disajikan dalam rupiah yang penuh ya, sehingga dari 245.000 rugi kursnya menjadi 869 juta. Apakah selama ini belinya dulunya di 2019 itu belinya pakai rupiah semua atau apa? Saya juga kurang paham cara pencatatannya ini. Oke, sekarang balik lagi karena laba bersih. Laba bersih ini kita bisa lihat di sini. Laba bersihnya meningkat tajam ya, 604%,18. Oke.
angka ini karena ada 26,4 M perubahan nilai wajar efek. Seandainya saya take out, saya coret ini, saya ganti, setelah saya kurangin, tersisa 8,943 miliar, maka laba bersih setelah kurangi nilai wajar efek, maka yang hanya mengalami kenaikan sekitar 52,7%, which is tetap bagus, tetap luar biasa. Nah, jadi kalau seandainya saya jadi pemilik, saya lebih nyaman ngelihat ini. Saya mau tahu bisnisnya itu core-nya seperti apa. Jangan sampai bias seperti ini, karena kadang-kadang ini cuma one time only, apalagi kalau seandainya belum direalisasi. Itu sangat bias. Oke. Nah, sebagai gambaran, tadi kan saya ada bilang perusahaan ini sudah merealisasikan keuntungan ketika di Desember sekitar tanggal 11 atau tanggal 12 Desember itu menjual sahamnya ke masyarakat kembali sebanyak 13.622.400 lembar dan mengantongi uang sekitar 10,9 miliar. Jadi, setelah saya lihat, yang tersisa saham di treasury itu adalah 100 juta lembar. Katakan nanti di kuartal 4 dia mencatat menggunakan harga terakhir yaitu 1.600 per lembar, maka nilai wajar ini kemungkinan akan dicatat sebesar 160 miliar. Seandainya kalau dicatat 160 miliar, maka ada keuntungan. Saya baru compare dengan harga yang 1.600, keuntungan yang bisa dikantongi oleh IRA adalah 107,27 miliar. Keuntungan yang lebih besar dibandingkan operasionalnya aja. Enak, tinggal beli saham, cuan. Nggak perlu capek-capek kerja jualan jarum. Tapi ini hanya one time only ya. Kita nanti akan lihat apakah dia akan catatkan di Q4 2020. Jadi akan menghebohkan sih. Atau jangan-jangan harga sekarang 2.800-an udah mencerminkan. Kita tidak tahu juga gimana strategi bandar di market 2.0 menurut Creative Trader. Oke, sekarang setelah selesai ini, satu lagi. Saya selalu menyarankan jangan menggunakan angka yang di sini. Karena ini angka masih entahlah tertimbang atau menurut saham beredar. Saya selalu menggunakan angka full saham ini, total satu perusahaan ini ada berapa banyak. Seingat saya ada sekitar 1,6 miliar lembar saham totalnya. Saham treasury pun tetap harus dihitung. Karena itu masih merupakan bagian dari perusahaan. Setelah ini kita masuk ke cash flow. Oke, yang terpenting adalah jangan pinter jualan tapi nggak pinter nagih. Nah, CFO di sini minusnya bertambah. Cash flow operation rugi minus ya, bertambah. Bukan bertambah yang positif, tetapi bertambah yang negatif sebesar 48,4%. Wow. Mungkin saya salah hitung ya ini ya. Intinya makin besar minus ya. Nah, di satu sisi penerimaan kas pelanggan memang bertambah di sini. Penerimaan kas dari pelanggan itu bertambah sekitar 22,43%. Tetapi
kok bayar pemasoknya lebih besar gitu ya sama karyawan. Mungkin apakah ini impact ke gara gajinya naik sekitar 1 miliaran lebih. Intinya bayar uang ke supplier sama karyawan itu juga meningkat tajam 21,91%, sehingga perusahaan ini untuk dari aktivitas operasinya membukukan minus 46 miliar. Oke, minus. Untuk cash flow investment di 2019 perusahaan menjual aset tetapnya, di 2020 dia membeli sebesar 10,49 miliar, sehingga minus 10,49 miliar. Nah, untuk cash flow financing ini perusahaan melakukan pencairan, dia juga dapat pinjaman, bunganya lumayan besar yang ini, sekitar 10% lebih dari, kalau nggak salah tadi saya baca itu adalah dari Global Dinamika Bencana. Di sini karena dividen, karena dividen jadi di minus, ya bayar dividen di kalau nggak salah April 2020, lalu ada melakukan pembelian treasury stock di poin 22. Sehingga dari financing dia bertambah kasnya 50,48 M. Ini untuk menutupi semua kekurangannya. Setelah dihitung-hitung, free cash flow minus 6,4 miliar. Oke. Pintal penjualan meningkat, duitnya gak masuk banyak. Mungkin duitnya banyak dijadikan untuk pembelian treasury stock, cuannya lebih besar. Di harga 1.600 saja sudah cuan 100 miliar. Gak usah capek-capek jualan jarum. Oke, karena kita mengejar waktu, balik lagi seperti biasa, saya ada aset, ada liabilitas. Di aset ini mengalami penurunan 24,5 secara total, dan di liabilitas mengalami penurunan 21,34% secara total. Nah, fokus saya adalah saya mau melihat di piutang, karena arus cash flow operationnya kurang bagus menurut saya. Pintar jualan, tapi yang masuk kalah banyak dibandingkan yang keluar. Jadi saya mau tahu dulu di sini. Oke, di sini kita bisa nanti lihat di poin 5. Poin 5 mana ya? Ini dia. Piutang. Oke. Kalau saya hitung, piutang ini naik 8,89%. Dan ada pihak relasi sangat kecil ya. Jadi bisa dikatakan nggak terlalu pengaruh banyak. Oke. Nih. Untuk piutang, umur piutang ya. Umur piutang ini sangat penting untuk kalian lihat, karena yang namanya business to business jarang yang based on cash on delivery atau cash before delivery. Dari sekian banyak ratusan transaksi, kemungkinan besar itu pasti ada namanya tempo. Cuman di sini nggak dikasih tahu ya temponya berapa lama. Ini sangat sayangkan. Beda dengan gaji tunggal, dia cukup fair dikasih tahu 30 hari sampai 80 hari, sebulan sampai 6 bulan. Cukup fair gajah tunggal, dia kasih tahu. Tapi yang ini dia nggak mau kasih tahu. Yang pasti adalah yang belum jatuh tempo adalah 25 miliar. Belum jatuh tempo 25 miliar. Sudah lewat jatuh tempo plus 1 bulan, itu 8,9 miliar. Plus 1 sampai 3 bulan, itu 13 miliar. Plus 3 sampai 6 bulan, udah 44 miliar. Plus lebih dari 6 bulan,
62 miliar. Oke. Kamu diutangin 62 miliar lebih dari 6 bulan nggak dibayar. Katakan kalau seandainya awalnya adalah kamu batas jatuh tempo kamu itu adalah 3 bulan, maka piutang ini udah lebih dari 9 bulan, minimal 9 bulan. Jadi yang nggak heran case-nya seret gara-gara ini. Pertanyaannya, ini siapa? PMI, Kementerian Kesehatan, RS mana, BPJS, kita nggak tahu. Dia nggak jabarin di sini. Jadi balik lagi, saya nggak punya saham ini. Saya cuma bantu menjawab apa yang dimintakan dari follower saya di Money Tree Indonesia Instagramnya. Karena kalau seandainya kamu punya saham ini, kamu berhak untuk tanya ke investor relationship di perusahaan tersebut. Karena saya nggak punya, saya nggak mau nanya. Silakan kalian tanya sendiri. Yang pasti 62 miliar ini kapan dibayar? Jangan sampai gagal bayar. Seret. Jangan-jangan cari duit dari jualan saham, pakai treasury buat nutupin cash. Oke, setelah ini saya susah memvaluasi perusahaan ini karena masih baru, tetapi saya coba menggunakan sekali lagi Vito Stockbit. Saya cukup terbantu ya dari Vito Stockbit ini. Saya biasa pertama menggunakan Keystats. Jadi yang saya lihat selalu pertama, oke, sebentar ya. Oke, biar bisa coret-coret, saya taruh di sini. Nah, yang biasa saya lihat pertama kali itu adalah nih, perusahaan baru IPO dihargai 27 kali dari harga bukunya. Oke. Perusahaan baru IPO udah dihargai 16,12 tapi TTM ya. TTM. Biasanya memang saya suka menggunakan ini. Selama market cap lebih besar dibanding enterprise value, itu positif buat saya. Tetapi case ini saya cukup harus hati-hati karena saya nggak ngerasa nyaman dengan laporan keuangannya ini. Oh iya, satu lagi nanti saya kasih tahu kamu apa yang saya udah lihat di periode kuartal 4. Di situ saya menemukan suatu keanehan gitu. Oke, kalau saya udah lihat seperti ini, udah saya nggak terlalu mau gubris lagi, saya tinggalin. Nggak terlalu positif buat saya. Nah, ini yang saya bilang aneh. Ini khususnya cuma untuk summary aja, tetapi saya udah baca laporan keuangan di 2019 akhir. Saya juga menemukan keanehan buat saya. Ini. Jadi sales tadi apa ya? Oke, katakanlah ini 141 dan ini sekitar 120-an something. Oke. Total di sini adalah 282. Ini penjualan apa? Siapa yang beli? Karena kalau saya lihat dari revenue di kuartal 1, 2, 3 bisa dilibas angkanya dibandingkan kuartal 4. Ini salesnya ngapain di selama 9 bulan pertama? Bisa dikejar targetnya lebih angkanya di kuartal 4. Jadi saya nggak bisa menebak nih mau ditaruh berapa ini penjualannya. Benar atau tidak juga saya bingung. Oke. Yang punya saham silakan tanya sendiri. Kuartal 4 nanti berapa nih pendapatannya? Karena bisa jadi surprisingly amazing gitu angkanya. Bagi saya luar biasa angka ini.
153. Oke, sekarang habis itu saya rasa saya nggak perlu ngeliat chart lagi lah, atau Funda Chart. Ini perusahaan yang baru IPO, kita susah ngomonginnya. Ya, semoga video ini bermanfaat. Thank you yang udah request, Ibu Rara ya, kalau nggak salah namanya. Thank you. Dan nanti seandainya saya ada waktu lagi, saya akan review lagi permintaan-permintaan dari teman-teman yang lain. Thank you. Selamat malam.